wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Hidayat. Saya sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BAT 1 LPTK IAIN Palopo tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran fikih kelas 7 materi tentang toharoh, hadas, dan najis. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Seperti biasa, sebelum belajar kita berdoa. Coba ketua kelasnya. Duduk siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Ada ya? Andi mana Andi? Ya, oke, kita absen dulu ya. Sebelum kita belajar seperti biasa, kita absen dulu. Yang pertama, Andi. Andi? Ya. Berarti di kelas ini laki-lakinya satu orang juga nggak masuk. Nah, itu bagus. Kenapa dia alasannya? Sakit. Oke. Kalau sakit, kita doakan semoga lekas sembuh dan bisa belajar kembali. Oke. Terus, Arfira, Aris, Ramawati, Kaila, Kasifa, Melinda Sari. Semangat dulu ya, sebelum kita masuk ke materi ya. Oke, tepuk semangat. Oke. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi tentang toharoh.
yang tahu tahara itu apa? Minggu kemarin kan kita pelajari ya, minggu kemarin tentang tahara. Ya, tahara itu apa? Bersuci. Ya, itu ada kan? Bersuci, tahara itu bersuci. Terus apa? Kenapa kita harus bersuci? Supaya kita hidup kita supaya, nah kita lihat supaya bersih. Kita lihat sini tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajarannya, boleh silakan lihat. Yang pertama yaitu setelah membaca materi, peserta didik mampu menjelaskan pengertian bersuci sesuai syariat Islam dengan tepat, ya. Terus silakan. Yang kedua, coba kelompok 1 baca yang kedua. Yang kencang. Yang kencang. Barang, boleh barang. Setelah membaca materi mampu mengemukakan ya. Terus barang. Yang ketiga, setelah membaca materi tentang ketentuan bersuci, peserta didik mampu menganalisis perbedaan hadas dan najis dengan tepat. Yang keempat, setelah berdiskusi dan membaca materi tentang ketentuan bersuci, peserta didik mampu mengemukakan ketentuan bersuci dari hadas dan najis sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, setelah berdiskusi, nanti kita akan berdiskusi ya. Setelah berdiskusi, membaca materi tentang tata cara bersuci, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas dan najis. Yang keenam, setelah melakukan pengamatan tentang cara bersuci, peserta didik mampu melaksanakan ketentuan bersuci dan hadas dengan najis sesuai syariat Islam dengan tepat. Yang ketujuh, setelah berdiskusi dengan membaca materi tentang adab bersuci, peserta didik mampu mempraktekkan adab bersuci dengan tepat. Yang kedelapan, ini paling penting ya. Yang kedelapan ini, setelah memahami materi tentang penerapan dan hikmah bersuci, peserta didik mampu berperilaku hidup bersih dan kesehatan dengan apa? Dengan tepat. Jadi lanjut, kita lanjutkan tentang kemarin tentang pengertian bersuci. Apa dalil tentang taharah itu, tentang bersuci itu? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Dalil tentang bersuci ada di surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, ada yang tahu? Yang tahu nggak? Lu kemarin kan udah. Inna Allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu mutatahhirin. Itu Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 222. Tahu kan? Kemarin kan? Ingat kan? Ya, cuma nggak dibaca. Oke. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, tuh artinya ya. Bentar dulu. Artinya Inna Allaha, sesungguhnya Allah yuhibbu. Yuhibbu itu apa? Yuhibbu mencintai, sesungguhnya Allah mencintai yuhibbu mutawabina, orang yang bertobat, wa yuhibbu mutatahhirin, dan apa? Membersihkan diri. Ya, itu yang minggu kemarin ya. Nanti kita lanjut ke minggu kemarin itu tentang pengertian apa tadi? Taharah, ya. Nah, sekarang macam-macam taharah atau bersuci.
Toharo atau bersuci dari hadas, ya. Tahu hadas nggak? Hadas itu apa? Hadas itu apa? Hadas itu apa? Hadas itu, silakan ada dibaca supaya. Silakan. Hadas itu secara bahasa berarti peristiwa. Secara bahasa. Kan ada kalau pengertian itu ada secara bahasa, ada secara istilah. Secara istilah di sini, kalau secara bahasa artinya peristiwa, dan secara istilah hadas itu keadaan tidak suci. Terus apalagi pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak memperbolehkan hambanya untuk apa? Untuk melaksanakan misalkan apa? Sholat. Terus apa lagi? Kalau berhadas bisa nggak sholat? Harus apa dulu? Wudu dulu kan? Tahu rukun wudu ada berapa? Tahu nggak? Rukun wudu? Rukun itu ada 6. Yang pertama apa? Ayo, yang tahu? Ya, yang kedua? Yang kedua membasuh muka. Yang ke berapa tuh yang kedua? Yang ketiga tangan sampai. Yang keempat apa? Rambut apa kepala? Hah? Membasuh rambut apa kepala? Kepala. Coba kalau yang botak gimana? Bisa ya? Kalau yang botak bisa kawin lena. Kalau harus membasuh rambut nggak bisa, ya. Berarti membasuh rambut. Nggak perlu banyak. Lo langsung diguyur ke sini, bukan? Ya. Sedikit aja, sedikit sampai kilo 3 helai. 3 helai ya. Terus kita lanjut ya. Toharo bersuci dari hadas kecil. Itu dengan apa? Toharonya bersucinya. Dengan tadi udah dengan berwudu. Niatnya tahu niatnya. Tadi kan apa wudu itu satu yang pertama apa? Niatnya apa? Ada yang tahu nggak? Minimal pada wajah. Nawaitu kedua kira aidul hadasir asqori waktu lillahi ta'ala. Ulangi. Nawaitu ulangi. Muka itu tambah lagi muka abaman bayi wajhi yauman tabiatu wujud pada baru. Muka itu dari mana? Dari sini ya, dari sini sampai sini. Nah, sini. Dari sini sampai sini. Oke, kita lanjut ya. Begitu. Hadas kecil. Dengan membersihkannya dengan berwudu. Nah, terus dengan apa lagi? Ada lagi. Kalau misalkan nggak ada air, pakai apa membersihkannya? Hah? Pakai apa? Pakai tanah. Pakai tanah bisa, pakai debu. Tanahnya tanah apa dulu? Tanah yang bersih. Jangan ada tanah yang kotoran. Bisa nggak cara itunya? Tayamumnya bisa kali tanah ya. Nantilah kita praktekkan detailnya ya minggu depannya. Nah, misalkan tanah ini tanah nih, tanah bersih, jangan tanah kotor. Kalau ada kotoran ya, langsung ambil, tiup, langsung kena wajah. Satu aja. Dari sini wajah itu dari sini ya, sampai sini. Nah ini, sini. Satu. Terus udah, terus tangan. Tepuk lagi. Yuk, full. Nah sini, sini. 1,
Yang ke sini. 1, 2. Ini mungkin ada kan? Nah, ini ke sini. Nah, itu enggak. Itu satu-satu. Jadi jangan gini. Oh. Enggak gitu. Ya. Oke, lanjut. Berarti bisa ada sekecil itu bisa dengan berwudu, menghilangkannya dengan berwudu dan tayamum. Oke, kita lanjut. Ya. Seseorang dapat disebut berhadas kecil apabila mengalami keadaan dalam berikut, yaitu keluar sesuatu dari dua jalan lubang, yaitu kubur dan kubur, ya, untuk sanitasi, tahu ya. Seperti apa? Buang air kecil dan buang air besar. Terus yang kedua apa? Hilang akal, seperti mabuk, gila, pingsan dan tidur. Nah, harus berwudu. Itu harus berwudu ya. Harus berwudu. Misalkan kamu tidurnya. Kalau tidur nggak apa sih? Kalau kita duduk nih. Nah, terus kita konsentrasi, tapi sholat kalau nggak batal, habis wudu nggak batal, nggak apa-apa tidur. Tapi kalau udah jatuh, udah gini, nah itu harus duduk lagi. Ya. Terus yang keberapa sekarang? Yang keempat atau D, menyentuh kemaluan. Gimana? Kalau menyentuh kemaluan itu harus dengan lagi. Lanjut. Yang kedua tadi hadas kecil. Yang kedua hadas apa? Hadas besar itu apa? Hadas besar itu apa? Hadas besar itu adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang dapat disucikan dengan mandi. Terus apa lagi? Mandi apa? Mandi junub atau mandi besar, ya. Akan tetapi jika tidak ada air yang sebab tertentu dapat diganti, yaitu tayamum, ya, keadaan dapat menyebabkan seorang berhadas. Ya, lihat. Kalau misalkan nggak ada air, bisa tayamum, ya. Tayamum dapat diganti dengan tayamum, berarti bisa, ya. Nanti kita praktekkan minggu depan, ya. Terus keadaan yang menyebabkan seorang berhadas besar, yang pertama yaitu keluar mani. Nah, keluar mani itu cuma bagi orang yang sudah berkeluarga, suami istri, ya. Kamu belum, ya. Karena mimpi atau hal yang lain dari laki-laki. Kalau laki-laki mimpi, kalau perempuan jarang yang ini, ya. Terus yang kedua haid, atau bahasa kerennya apa haid itu? Menstruasi bagi perempuan. Yang ketiga melahirkan atau wiladah, yaitu darah yang keluar saat seorang perempuan melahirkan. Ya, paham nggak? Nah, oke. Terus nifas, tahu nifas? Apa nifas? Nifas yaitu darah yang keluar setelah seorang perempuan melahirkan. Ulangi, ya. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seseorang atau perempuan melahirkan. Tuh, ya. Itu harus hadas besar. Terus yang keberapa sekarang? Yang kelima, melakukan hubungan suami istri. Ya tadi, ya, sama dengan yang pertama. Terus yang keenam, meninggal dunia kecuali bagi orang yang syahid. Meninggal dunia terus mati. Ini bisa semuanya terus basah semua. Mandi besar itu harus basah semua. Gak ada yang tersisa, ya. Gak ada yang tersisa semua. Kecuali ini yang keenam kita lihat, ya. Yang keenam itu tentang meninggal dunia kecuali bagi orang yang syahid. Tahu syahid?
Orangnya Said itu ada yang meninggal pada waktu apa? Pada waktu melahirkan kata Sahih. Maka jangan takut hamil. Kalau misalkan meninggal, kalian jadi anak lain itu mati Sahih. Terus ada lagi yang nggak dimandikan. Kalau itu masih bisa dimandikan ya. Kalau mati Sahih kayak gitu. Yang nggak bisa dimandikan itu yang waktu peperangan. Nah, peperangan membela apa? Membela agama. Ya, lanjut ya. Terus ada sebesar, udah. Nah, sekarang toharoh dari najis. Ya. Najis itu terbagi menjadi berapa? Najis itu terbagi menjadi masa tiga. Yang pertama najis mau apa-apa. Yang kedua najis mutawa. Yang keempat najis. Yang ketiga najis najis mau apa-apa ya. Itu najis yang ringan. Contohnya apa? Coba. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Tapi kalau misalkan yang belum makan apa aja, misalkan makan nasi, yang belum makan pecel ayam, yang belum makan pisang, yang belum makan bubur, boleh. Anak laki-laki gimana itunya? Membersihkannya. Anak laki-laki itu cukup dipercikan. Sekarang di sini percikan. Tapi kalau anak perempuan nggak bisa, harus dibasuh. Ini syaratnya, tapi tadi syaratnya apa? Bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air, susu, ibu atau ASI. Yang kedua terlihat tadi yang pertama najis mau apa-apa. Yang kedua najis mutawasito. Ya. Apa mutawasito itu? Najis mutawasito. Najis yang tadi apa? Apa-apa najis yang ringan. Mutawasito najis yang sedang. Apa yang sedang itu? Contohnya ada enggak? Najis yang diyakini ada tapi tidak nyata. Gimana itu maksudnya? Ya, maksudnya apa? Diyakini ada tapi tidak nyata wujudnya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda atau tempat yang terkena najis. Misalkan ada ini. Kemarin misalkan ada kotoran ayam. Ya. Gak apa tuh ya. Terus kering. Udah nggak bau. Wujudnya nggak kelihatan. Nggak bekasnya doang nggak kelihatan lah. Itu cukup di siram. Di apa tadi? Di basuh apa siram? Siram. Lanjut ke tadi yang kedua. Yang ketiga najis muhalajo. Apa itu muhalajo? Najis yang berat. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan membasuh sebanyak 7 kali. Apa itu? Misalkan kalau kita kena anjing, air yuk, anjing kena anjing lah, itu airnya itu harus dibasuh 7 kali. Dengan apa? Dengan tanah dan air dicampur. Ya, tanah air dibersihkan 7 kali. Nah itu ya. Terus lanjut. Itu ada 3. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nanti kita kelompok ini sudah terbagi menjadi berapa kelompok? 4 ya? 4 ya. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Oke, kembalikan 1. Ini
Silakan dilihat. Satu, tadi 1, 2, 3, 4. Silakan dilihat. Nah, kita lihat di sini. Di situ ada gambar apa itu? Gambar ya, tempat kerjanya lihat, para kerja siswa sini. Wilayah juga ada, ya. Wilayah ada. Nah, di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Nah, nanti tugasnya apa? Kamu nanti saya bapak kasih tugas. Tugasnya setelah kalian mengambil gambar di atas, kemudian baca silakan. Untuk kalian setiap gambar kamu isi tabelnya di bawahnya. Ini gambar sedang apa? Ya, silakan diisi. Nanti kamu presentasikan. Ya, jadi kamu ada yang baca, satu orang baca, nanti yang lain anggap kalau belum. Kalau misalkan kurang, berarti kalian anggapi. Oke, siap. Silakan di tulis. Di bawahnya ada, silakan kelompok 1 cukup 1 aja. Ya, kelompok 2 cukup 1 gambarnya. Kelompok 3 1 aja. Kelompok 4 1 aja. Silakan. Silakan tulis, nanti dibacakan. Kelompok 1 ya, itu boleh. Dan tadi ya, semangat, jangan ngantuk, semangat. Ya, kelompok 1 udah. Kelompok 1 berarti bagian 1 ya. Nah, ini. Nah, kelompok 1 gambar 1 ini. Gambar 1 tentang itu. Misalkan kelompok 1 bisa dibaca. Nah, ya. Kelompok 2 udah. Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1 berdiri dan bacakan yang kencang ya. Baca yang kencang. Ya, ya silakan. Kelompok 1, silakan gambar sesuai dengan gambar. Menurut kelompok 1 itu, gambar 1 itu tentang apa? Silakan. Ya, gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, atas jawaban kelompok 1. Ada tanggapan? Setuju? Iya, oke. Terus kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiri. Suaranya yang kencang ya.
Gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok 3, 4, 1? Tidak ada. Berarti lanjutkan. Kelompok 3. Silakan berdiri. Yang kencang suaranya. Gambar ini menggambarkan najis mengatur najis besar, najis berat, yaitu najis yang berasal dari langsung yang baik. Cara menghindarinya adalah membuat setiap kali, salah satunya air tanah. Gimana? Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada. Terus lanjut. Kelompok 4. Gambar ini menunjukkan tata cara mandi besar yang wajib untuk menghilangkan hadas besar seperti setelah haid, junub atau nifas. Ini penting untuk kembali dalam keadaan suci sebelum beribadah. Oke. Berarti ada tanggapan? Ada. Oke. Silakan nanti Bapak nilai dikumpulkan kelompoknya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Sudah? Udah? Udah. Udah tulis ya. Udah. Kita kumpulkan. Oke, kelompok 4 udah? Oke ya. Oke. Baik. Pada hari ini pelajaran kita selesai. Untuk kali ini kita lanjutkan minggu depan tentang apa minggu depan? Kalau tadi tentang taharah, hadas dan najis. Nah, nanti minggu depan tentang wudu dan bab 2 ya. Kita lihat aja nanti bukunya ya, oke? Ya. Nah, sekarang silakan disiapkan seperti biasa untuk berdoa dulu. Silakan sebelum kita pulang. Duduk siap, gerak mulai.